Kalau jalan provinsi yang rusak, segera laporkan. Nggak usah nunggu lubang gede, lubang kecil segera lapor. Karena apa? Kita punya anggaran pemeliharaan. Ya, saya sering bilang kan GPL, gak pakai lama. Senin komplain, Rabu beres. Rabu komplain, nah di tahun 2006 itu rata-rata turun 40%. Sehingga belanja modal berkurang tentunya. Pemeliharaan yang kita pertahankan. Walaupun toh berkurang mungkin. Tidak sebesar yang tahun ini. Ya, tapi istilahnya mempertahankan. Terus kepada kepala dinas untuk berkreasi, kreativitas dengan anggaran yang berkurang ini dia mempunyai skala prioritas. Mana yang urgent, mana yang tidak urgent. Yang urgent ya penuhi dulu. Yang tidak urgent tunda dulu. Tahun depan barangkali sudah ada pemulihan baik. Pemotongan dikembalikan lagi, ya bisa kita garap. Jalan dekat rumahmu, jalan depan rumahmu, sekitarmu yang sering lewati, sayangilah jalan itu. Dengan cara apa? Ikut kontrol, ikut melihara, ya kan? Bahkan kalau ada truk-truk odol yang gede, ikut negur, nggak apa-apa. Karena ini jalan adalah untuk masyarakat. Halo, kawan-kawanku semua, dulur-dulur Banyuwangi, Jember, Surabaya, Magelang, Lumajang, dinas gak kurung kesebut ya? Probolinggo dan kawan-kawannya. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Kalian nonton jam berapapun, sehat selalu. Salam sama anak dan istri. Gimana? Sudah dapat kerja? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, dalam podcast kali ini masih bersama saya dengan host yang paling nyentrik. Kali ini saya pakai baju merah ini, batik sekaligus mau promosi ya. Batiknya Banyuwangi, keren sekali, ya kan? Kok nggak biru? Oh iya. Ini tadi ada suara kan? Ada suara. Pasti sudah tahu, sudah familiar kan? Oke. Saya Agung Sudana dalam sesi kali ini 30 sampai 1 jam lah mungkin ya. Ke depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang kemarin tuh sempat kesini lagi. Ini sudah ketiga kalinya. Ya. Oke. Kerasan. Selamat malam. Malam, Pak Dr. Agung. Malam. Sehat ya Pak Ge? Alhamdulillah. Pak, agak sedikit tampan sekarang Pak. Waduh, kemarin enggak? Kemarin kayaknya capek Bapak. Capekan. Sudah makan malam ini Pak ya? Udah, barusan kondangan. Ini spill sedikit. Ini saking hafalnya Pak Dr. Agung tadi setelah datang, dia itu langsung menuju ke kamar mandi. Ya. Tanpa apa istilahnya, buka Google Map. Sudah tahu, hafal ternyata di sini saking seringnya. Pak, kalau menurut orang Jawa ini gini Pak. Ya. Dulu pertemuan pertama kita itu ada namanya ngunduh Sekarwangi Pak. Jadi proses perkenalan bagaimana Bapak ini. Terus yang kemudian kedua itu adanya ngeroso sakwise ketemu. Nah, itu mulai dari apa istilahnya pendekatan dan lain-lain. Ini pertemuan ketiga. Politik itu sekali kesusu, kenal, suka sekali ya. Oh, gitu Pak ya. Lah ini pertemuan ketiga Pak. Ya. Tandanya jodoh loh Pak. Oh iya. Gimana ini Pak? Ini agung-agung loh Pak. Iya. Oke, Pak. Kemarin kan sangat seru Pak perbincangan di episode selanjutnya. Oh iya. Respon oke Pak. Ya. Sip. Itu banyak sekali testimoni, banyak komentar-komentar yang masuk di DM, di Instagram itu banyak sekali. Katanya, tapi cuman ini Pak, ada yang masih bingung itu membedakan jalan provinsi, kabupaten, nasional. dan nasional. Itu masih bingung kemarin. Akhirnya kita jelasin lagi nanti. Ada request. Kak, bahas dong soal ini, bedanya apa? Provinsi, kabupaten, dan juga nasional lah. Gitu. Dari Dr. Agung sendiri, ini di mana posisinya? Padahal kemarin sudah ini Pak ya. Udah jelas sih. Udah jelas sih. Kita mungkin inilah ya. Kita ngobrol-ngobrol. Maklum Pak, namanya wakil. Emang perlu tidak cukup satu episode untuk bahas jalan, perlu 10 episode. 10 episode. Oh, 10 episode Pak ya. Oke. Jadi kalau yang belum tahu, Pak Dr. Agung ini selain dokter, dia juga politisi unggulan. Sudah berapa kali Pak kemarin Pak? 3 periode. 3 periode. Dipercaya lagi untuk naik lagi. Nah ini beliau ini akhir-akhir ini Pak dapat julukan itu Bapak Jalan katanya Pak. Bapak pembangunan jalan. Alhamdulillah. Gak masalah Pak itu Pak ya. Oh keren. Keren Pak ya. Oke. Semoga mereka nanti waktu jalan di situ
jalan provinsi ingat saya. Nah, nggak ingat tak dengan bani kempes ya. Dapat rezeki Pak tukang tambal ban Pak. Iya. Oke Pak, kita mulai perbincangan dengan perbedaan dulu ya. Boleh. Perbedaannya jalan provinsi, nasional, sama kabupaten itu apa Pak? Oke, saya nyapa pemirsa dulu, mana kameranya? Ini, monggo. Selamat pagi, siang, sore pemirsa. Karena lihatnya pas sore. Jadi hari ini kita sedang membahas namanya jalan provinsi. Jadi udah semua, semoga jenengan semua sehat semua. Ikuti podcast kali ini karena penting. Betapa pentingnya jalan provinsi yang ada di Banyuwangi. Jadi jalan provinsi kita itu panjangnya 117 km. 117 di Banyuwangi aja. Di Banyuwangi aja. Oke. Lo keliling sampean goes, itu paling enggak kalau goes sekitar 100 kilo itu 4 jam. Kalau goes. Bapak aja lah itulah. Nggak mungkin saya gitu Pak. Kita itu kalau saya kecepatan goes itu ya inilah Pak 7 kilo per jam. Kalau sampean 5 jam. Saya 4 jam, 3 jam selesai itu. Pemirsa semua, jadi kembali jalan provinsi. Nah, saya mau jelaskan apa jalan kabupaten, apa jalan provinsi, dan apa jalan nasional pusat. Definisinya jelas. Kalau jalan nasional pusat adalah jalan yang menghubungkan antara provinsi. Oke. Nah, kalau jalan provinsi menghubungkan antara kabupaten. Jalan kabupaten menghubungkan antara kecamatan, desa, jelas. Hierarkinya jelas. Kalau itu jalan menghubungkan dua provinsi, misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, ya jalan nasional. Jalan nasional. Kalau ciri-cirinya Pak, nah ini yang paling penting nih Pak, ciri-cirinya. Yang pasti ciri-ciri khasnya adalah kalau jalan kabupaten dan provinsi nyolok sekali. Kabupaten tuh provinsi lebih lebar dibanding kabupaten. Oke. Setelah kita 7-8 meter ya lebarnya itu. Contoh yang paling gampang di Banyuwangi adalah jalan naik kelas dari Srono ke Moncar. Oke. Dilebarin itu. Nah, itu kabupaten mungkin lebarnya sekitar 5 meter ya. Average. Itu provinsi berarti pasti tambah 2 meter, 7 sampai 8 meter lebarnya. Itu berarti dalam kasus itu ini Pak ya, jalan kabupaten yang kemudian diakuisisi oleh provinsi gitu ya. Tingkat. Dinaikkan. Oke. Itu bisa Pak ya? Bisa. Contoh yang paling gampang Srono ke Moncar itu. Oh iya, lama lebar Pak ya? Lama lebar. Itu sekitar berapa kilo tuh? 10-11 kilo. 10 kilo. Oke. Terus kalau dari, kan ada marka ini Pak, marka kuning, marka putih itu Pak. Itu beda nggak Pak? Putih nasional ya? Putih kabupaten ya? Putih kabupaten. Yang kuning nasional. Kuning itu nasional. Berarti oke. Artinya gini Pak ya berarti. Kesimpulannya jalan nasional itu marka putih. Marka kuning. Kuning. Marka kuning lebar dia. Ya, nasional. Terus kemudian jalan provinsi itu marka putih. Lebih lebar dari kabupaten. Lebih lebar daripada kabupaten. Oke. Di bawahnya ada nggak Pak? Jalan desa. Kecamatan, desa itu Pak? Desa, ya ada desa. Bisa desa itu, mengantar ke desa. Karena gini Pak, kalau di masyarakat kan gini Pak, artinya misalkan gini, setiap jalan rusak itu yang disalahkan bupati. Kalau di daerah desa, setiap jalan rusak yang disalahkan kades. Nah ini dari perbincangan kita kemarin Pak, di episode sebelumnya ini kita baru tahu Pak, artinya tercerdaskan ini Pak, ini gelas-gelas kosong ini kan. Tercerdaskan bahwa ada sendiri Pak pos-posnya anggaran itu. Jadi nggak semua jalan itu kabupaten bisa bangun, nggak semua jalan itu harus dibangun oleh pemerintah pusat, termasuk provinsi juga nggak semua. Setiap jalan rusak misalkan di daerah perkampungan, ada jalan kecil-kecil tuh Pak, seret, ini salahnya ini, salahnya ini, gini, calegnya di mana ini? Nggak seperti itu ternyata Pak ya. Jadi prinsip memang di kewenangan tujuan biar jelas tupoksinya. Oke. Justru tadi sebutkan di jalan provinsi di Kabupaten Banyuwangi jumlah panjangnya 117 km. Mana saja itu ya? Penting saya sebutin. Contoh Benculuk Gerajakan.
Kemudian Karetang ke arah Dabuntung, arah Solo itu. Provinsi. Halus kan? Lebih lebar kan? Lebih lebar. Nah, Jajak Pesanggaran. Ya. Kemudian Rokok Jambi sampai Genteng. Keluar rumah sakit deh. Ya, itu provinsi itu. Apa itu, Pak? 20 kiloan mungkin ya. Kemudian Genteng ke arah Kalistail. Lecin masuk ya? Lecin masuk. Oke. Itu jelas. Di jumlah 117 km. Memang di luar itu berarti yang masuk kecamatan tadi murni kewenangan Pak Bupati. Bupati ya? Ya, sekarang Ibu. Ya. Sekarang Ibu. Jadi, kalau jalan nasional ya jelas-jelas gede nih. Penculuk, Kalibaru, Glemor, itu jalan nasional namanya. Menghubungkan Kabupaten Jember dengan Banyuwangi. Ya, Oke. Pak, ini agak keluar dikit, Pak. Boleh apa? Ada bocoran, Pak? JLS kapan selesainya, Pak? JLS. Secara repot. Ya. 26-27 kemarin. Kita terakhir diskusi adalah 6 bulan lalu. Perkiraan 27. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar. Ini soalnya banyak, Pak. Kemarin tuh yang lihat podcast terus komentar itu, Pak Dokter tuh suruh dong nge-push ini JLS. Itu jalan nasional namanya. Oh, itu masuk nasional. Nasional. Pak, ya? Tapi apa? Kebetulan Menko-nya adalah ketum kita, Demokrat. Makanya. Dan saya di Komisi D, nyambung lah nanti. Oke. Kebetulan beliau baru pulang dari Banyuwangi kan? Pak, kalau peran Komisi D kemarin cuma di Kasar Khusus dengan staf khususnya kita ngobrol. Kalau peran Komisi D dalam soal bidang jalan-jalan ini apa ini, Pak? Infrastruktur. Ya. Ya kembali provinsi kurang kita, tapi kita kan bisa juga matur ke pusat. Pak Menko atau Menteri Infrastruktur, ya. Jadi kan di bawah Menko, apa namanya? Infrastruktur itu. Jadi artinya apa? Ya kita proaktif. Sama aja. Kabupaten juga proaktif provinsi. Provinsi proaktif ke pusat. Ya, karena tentunya anggaran lebih gede yang di pusat. Ya. Yang periode lalu saya pun nyampaikan, saya punya gambaran itu. Ada kabupaten kita kota jumlah 38. Kan tidak mungkin gubernur kasih semuanya. Ya, betul. Kasih yang mereka proaktif. Atau sebab saya kasih mereka kabupaten yang prestasi. Rewardnya ini ya, itu keren. Kan banyak rewardnya, contoh Palang Bintu masih banyak belum tergarap. Rewardnya jalan pasti orang kabupaten butuh semua. Betul. Nah, itu. Pak, kalau tahun ini kan tinggal berapa bulan, Pak ya? Iya, 2 bulan lah, Pak. Ini tinggal apa, Pak? Proyek pekerjaan yang tersisa, Pak, untuk perbaikan jalan mungkin atau pembangunan yang pasti pemeliharaan jalan terus. Pemeliharaan rutin. Juga saya menghimbau masyarakat kalau jalan provinsi yang rusak segera laporkan. Nggak usah nunggu lubang gede, lubang kecil segera lapor. Karena apa? Kita punya anggaran pemeliharaan, ya. Saya sering bilang kan GPL, KPL lama. Senin komplain, Rabu beres. Rabu komplain, itu tagline yang luar biasa. Perlu kita ulangi ya? Apa passwordnya? Nggak perlu kan? Tonton aja episode sebelumnya. Ada password itu khusus. Ketika komplain 2 hari garansi langsung beres. Passwordnya kita tonton ya. Di sini ya mungkin pojok nanti. Oke, Pak, kita ngobrol tadi di apa namanya jalan provinsi kita di Kabupaten Banyuwangi itu 117 kilo. Itu semuanya dalam kondisi bagus, Pak ya? Kemantapan lebih 90%. Kemantapan lebih 90%. Berarti mulus ini ya? Berarti mulus, Pak ya? Pak, ada itu berapa, Pak, kalau tahun ini, Pak, anggaran kita, Pak? Anggaran kita, Pak. Pemeliharaan saja average 30 miliar ya? Untuk tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini 30 miliar untuk tahun depan turun kayaknya karena ada efisiensi ya. Aduh. Tapi masih aman. Pemeliharaan masih oke lah nanti. Dari total itu jadi anggaran kita pemirsa di tahun 2006 itu rata-rata turun 40%. Sehingga belanja modal berkurang tentunya. Pemeliharaan masih kita pertahankan. Walaupun toh berkurang mungkin tidak sebesar yang tahun ini ya. Tapi istilahnya mempertahankan ya, karena ini kondisi negara kita kan
Pak Prabowo sedang fokus ketahanan pangan dan sebagainya toh. Nah ini secara rata-rata OPD itu turun 40%. Turun 40%. Cuman secara ini Pak ya, gambaran meskipun turun 40% itu aman Pak ya? Masih dalam batas aman. Kita juga perlu kreativitas kepala dinas masing-masing. Sehingga dia akan punya skala prioritas. Mana yang urgent, mana yang tidak urgent. Nah, mereka pilih betul nih. Karena dengan anggaran yang berkurang itu tentunya perlu kejelian, kecerdasan dalam mengelola anggaran. Oke. Pak, kalau ngomong skala prioritas tadi Pak, untuk Banyuwangi yang prioritas mana Pak? Provinsi. Ya, provinsinya. Jalannya. Loh, kembali pemeliharaan. Jadi kita pengen pemeliharaan tetap ada. Karena jangan sampai pemeliharaan itu dipangkas juga. Jadi yang sudah kita perbaiki selama ini kita pertahankan bisa rusak nanti. Nah itu. Mempertahankan lebih sulit ini ya. Dan yang sudah 117 km tadi harus kemantapannya dijaga. Ya terjelek di atas 85% lah kemantapannya. Ini masih 80%. Masih oke. Nah ini teman-teman ya, teman-teman dari manapun untuk penonton sekalian yang khususnya ada di Banyuwangi, coba deh ketika kalian itu nanti jalan-jalan itu ya, jalan-jalan kemudian nemu jalan rusak yang itu di bawah provinsi ya. Tadi ada cluenya tadi kan agak lebar, warnanya putih. Kalau misalnya sempit 5 meter, 4 meter itu bukan wewenang provinsi Pak ya. Wewenang provinsi itu wewenangnya kabupaten. Itu ketika nemu itu coba deh nanti fotokan, terus kemudian nanti kalau ada begitu di foto nanya Pak Kades. Pak Kades, ini provinsi kabupaten. Nah, gitu aja. Oke, kalau ternyata kalau provinsi nyari Dokter Agung atau di situ ada call centernya kan ada. Call center. Nah, berarti ada dua cara ini. Pakai lewat tim saya bisa. Saya punya sahabat Dokter Agung. Lewat Instagram bisa Pak ya? Bisa. Medsos bisa ya? Paling gampang call centernya Bina Marga aja. Oke. Call centernya ada itu. Ada call center Bina Marga Pak ya? Perlu Jawa Timur call centernya ada itu. Ingat ya, Bina Marga bukan Bina Raga loh ya. Ingat, jangan salah. Oke Pak. Kemudian kalau ini Pak, untuk jalan provinsi yang ada di Banyuwangi ini ada nggak Pak yang rawan bencana Pak? Mengingat kan ini kan sudah mulai hujan ini Banyuwangi nih. Itu pasti kan untuk biaya perbaikan atau maintenance lah ya. Itu Kak lebih besar lah mungkin kalau di rawan-rawan longsor misalkan banjir. Kalau contoh Gumitir itu miliknya nasional. Yang di kita licin. Licin. Yang menuju Ijen tuh Pak ya? Licin, ya. Karena dia kan nanjak kan. Ya. Itu longsor. Jadi jalan-jalan provinsi yang medannya nanjak, ada kemiringan tentunya itu longsor. Tapi sampai hari ini licin masih oke lah, mulus. Iya, masih mulus sih Pak. Media goes masih oke itu. Oke, itu kalau secara pendanaan anggaran pos di sana lebih besar apa lebih kecil daripada yang jalan-jalan pada umumnya Pak dalam provinsi? Tergantung kebutuhan dia. Ya, kalau perawatan tentunya skala prioritas. Mulai yang rusak ya dibenahi di situ. Tidak harus ngeplot licin besar, genteng, enggak. Berarti nggak harus Pak ya? Harus. Global Banyuwangi anggarannya misal tahun 30 miliar perawatan. Nah, itu terserah mana yang butuhkan. Misalnya jalan karetan. Kalah Jatirejo tadi. Butuh kan lebih cepat rusak misalnya karena gerak itu tanahnya ya. Arahkan situ dulu mana yang rusak duluan. Makanya masyarakat sekalian kalau ada jalan lurus yang di depan jenengan yang lewati tadi rusak walaupun tidak berat segera ngomong lapor. Daripada nunggu sampai berat nanti terlambat malah perbaikannya menjadi mahal dan bisa lama. Ya, apalagi resiko makan korban Pak. Itu kan harus dihindari. Maka teman-teman ini ya. Peran masyarakat hanya sekedar membantu kontrol dan menyampaikan. Enak kan? Daripada urunan wah berat nanti. Oke. Teman-teman, ini tenang teman. Ini ada sedikit bocoran. Ini Dokter Agung ini bukan orang anti kritik kok. Silakan nggak apa-apa. Kalau ada yang tahu IG-nya dia, udah nggak apa-apa. Beliaunya posting apa, komen aja soal jalan, DM pasti dibaca. Kalau nggak baca wadul aja nanti di ini ya videonya di bawah. Nggak apa-apa. Nanti
responnya agak lambat jadi maklumi. Nah, Yang penting kebaca, kebalas nggak ya. apa-apa, gitu ya. Oke, Bapak. Tapi kalau Bina Marga, saran saya langsung call center Bina Marga. Call center lebih cepat, Pak ya. Lebih cepat. Oke. Pasti respon. Pak, saya agak penasaran dengan soal anggaran tadi, Pak ya. Kenapa? Mungkin agak kita berhenti dulu di sana, Pak ya. Boleh. Itu kalau yang tahun ini berapa itu, Pak? Perawatan 30 miliar. Perawatan aja? Yes. Itu ada anggaran apa aja, Pak? Perawatan, pemeliharaan 117 km tadi. Kalau ada rusak-rusak dikit segera ditambal, ya kan? Bukan untuk bangun lebar lagi, bukan, tapi untuk perawatan, mempertahankan yang ada. Oke. Kalau bangun ada sendiri, Pak? Ada sendiri. Kalau totalnya, Pak? Belanja modal. Totalnya mungkin kira-kira? Tahun ini total mungkin sekitar hampir 50, nggak sampai ya? 40 sekian ya. 40 sekian. Itu dari total itu turun 40%, Pak ya? Ya. Bukan dari itu tapi global. Oh, global. Maka misalnya 100 miliar misalnya, dia turun 60 miliar gitu. Oke. Itu. Kira-kira ini masyarakat ini rawan nggak, Pak ya, teriak-teriak besok ini, Pak? Ya mudah-mudahan, dan ini saya optimis lah, Pak Prabowo ini nanti akan ada progres lah. Tentunya tahun pertama ini hujan berat, tapi beliau punya skala prioritas, tapi tidak meninggalkan yang sudah ada. Oke. Contoh saya cek di Bina Marga, perawatan pemeliharaan masih ada anggarannya, bukan habis. Walaupun berkurang, tapi masih bisa untuk memelihara jalan yang sekarang masih mantap itu. Oke. Ini berarti khususnya untuk ini, Pak ya, 3 dapil, Pak ya. Banyuwangi, 3 kabupaten. Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Hari ini kita topiknya Banyuwangi, karena acara Banyuwangi hari ini. Pak, kalau Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso secara kemantapan, mantap mana, Pak? Untuk provinsi rata-rata kemantapan 90%. Rata-rata semua, Pak? Rata-rata. Sama contoh jalan Situbondo ke Bondowoso itu, yang dari Besuki atau arah-arah tadi, sampai Bondowoso, provinsi semua. Itu provinsi semua itu. Berapa kilo itu? Terus yang dari timur Situbondo kota itu juga ke Bondowoso, jadi arah dari timur milik provinsi, dari barat provinsi. Oke. Bondowoso nggak ada jalan nasional, ada provinsi sama kabupaten. Loh, Bondowoso nggak ada nasional. 1 meter pun nggak ada? Nggak ada. Wah, ini fakta baru, ini baru tahu saya, ini gelas-gelas kosong ini. Yang mulus lebar itu boleh provinsi itu. Oh, serius, Pak? Saya baru tahu, Pak. Kalau Bondowoso itu ternyata nggak ada jalan nasional. Nggak punya kereta api juga, Pak ya? Nggak punya. Situbondo nasional ada. Oke. Ini jadi warga sekalian, jadi lewat Situbondo yang dari Besuki ke arah-arah naik itu sampai Bondowoso, jalan provinsi. Mulai besok lewat sana ingat Dr. Agung ya. Iya, Pak. Enggak ingat tak dono banding kempes. Itu yang orang-orang yang di pinggir jalan, Pak, yang tambal ban amin gitu. Oke. Pak, serius, Pak. Ini ngobrol-ngobrol kalau Bapak ini bikin gelas terisi deh. Ada yang baru ini. Pak, kalau pengawasan itu gimana, Pak? Apanya? Teknisnya? Iya, pengawasan itu kan gimana? Ini 100 ya, tentunya karena DPR ini kan lebih. Tugas salah satunya pengawasan. Ya, selain penganggaran, pengawasan. Ya kita turun. Kunjungan ke Bondowoso. Kunjungan namanya ada UPT di sana. Ikut Jember tapi. Di Banyuwangi ada UPT-nya, depannya bom itu. Oh, ya. UPT Bina Marga. Ya kita dekatnya Kodim itu, Pak. Pada mereka berapa anggaranmu, pemulihan berapa, bangun berapa, di mana saja kita tinjau. Yang terakhir kalau saya tinjau adalah jalan Rogojomi Genteng, depan rumah sakit dilebarin tuh. Ya, dilebarin. Nah, itu baru 26 saya nengok. Tapi itu meskipun dilebarin tetap macet itu, Pak. Iya, tapi kan mending. Mending sih. Lebih lebar. Artinya masyarakat ya mengatur diri bagaimana jam-jam itu dikurangi, dipecah. Kalau macet. Ya kan, tapi udah lebar, udah bagus tuh jalannya. Padahal ketika logikanya kan gini, Pak. Ketika jalan mulus, ekonomi mulus. Nah, logika lah, Pak ya. Iya. Ya otomatis berpengaruh signifikan. Oke. Karena jalan tuh menurut saya vital. Pertama. Pak, tadi saya baru teringat nih, Pak. Tadi kan ada istilahnya naik kelas, Pak ya. Jalan naik kelas dari kabupaten diakuisisi provinsi. Itu syaratnya gimana atau caranya gimana, Pak? Prosedurnya rumit nggak itu? Ada mekanismenya, ya. Oke. Tentunya
Ada mekanisme, bisa juga bupati menyerahkan kita, ya kan? Ataupun kita ngajukan dari pusat untuk dipindah ke naik kelas. Jadi ada aturannya. Tentunya itu ada syarat kriteria tertentu, ada syarat-syaratnya. Lebar tentu Pak ya. Menghubungkan antara katakanlah 2 kecamatan begitu. Jadi kemudian memang dibutuhkan menjadi naik kelas provinsi. Oke. Tentunya ya jalan itu yang bisa lebarnya sampai 7-8 meter. Kalau dia ternyata mentok kena got maksimal hanya 5 meter tadi ya nggak bisa. Gitu. Oke. Tapi ada syaratnya, teknis ada syaratnya. Nanti UPT yang tentunya akan lebih paham. Tapi secara teknis memungkinkan Pak ya? Memungkinkan. Contohnya yang daerah selatan tadi ya. Selatan Muncak ya? Ya. Bisa dilebar Mas, mau dilebar 10 meter bisa itu. Itu tak pikir dulu itu Pak, di Selona Muncar itu kenapa kok malah jadi lebar? Apa karena Pulau Merah atau karena apa? Efek termasuk wisata. Yang Sanggara diklaim Pulau Merah miliknya PSI, bukan provinsi bukan. itu. Artinya apakah itu karena ini Pak? Apakah tumbuhnya wisata di sana kemudian biar lancar diperlebar? Oh ternyata sudah naik kelas. Naik kelas provinsi. Oke. Salah satu cara kreativitas bupati boleh begitu. Itu kan masuk wilayah Banyuwangi. Ya. Tapi anggaran bupati misalnya terbatas. Dilempar naik ke atasnya, masuk anggaran provinsi kan. Ya mau provinsi. Tapi nikmati orang Banyuwangi kan. Iya. Nah, boleh juga itu. Oke. Kenapa? Jadi artinya apa? Ya bupati kreativitas, anggaran bupati bisa untuk yang lain. Ini bisa naikkan kelas begini. Toh yang menikmati orang Banyuwangi. Iya. Nah, ini peran DPR provinsi berarti mulainya. Pak, kalau seadanya jalan dilempar ke provinsi gimana Pak? Nggak mungkin, ada syaratnya itu, ada aturannya. Nggak mungkin Pak ya? Mungkin. Terus pokoknya masyarakat pengennya mulus, lempar aja semua. Oke, Pak, kalau untuk transparansi Pak, biasanya kan masyarakat kan tanya-tanyaan Pak. Ini transparansinya gimana itu anggaran? Untuk anggaran itu. Hari ini kan semua udah terbuka, web, bisa dilihat, diakses. Ada semua ya? Ada, banyak juga terbuka tuh. Hampir semua udah terbuka sekarang. Ya, dipasang banner-banner tuh misalnya ya. Biasanya ini proyeknya milik siapa? Anggarannya berapa? Ini sepertinya memang sudah nggak ada lagi apa istilahnya Pak, dalam tanda kutip tipu-tipu dan sembunyi-sembunyi. Semuanya sudah terbuka, transparan, floor dan lain. Pak, kalau ini Pak, ada spill nggak proyek 2026 Pak? Mungkin Pak. Dari pembangunan jalan mungkin, atau ada proyek apa itu yang lagi dikerjakan? Anggaran 2026 berkurang tadi. Yang kedua, kita sedang dalam pembahasan. 2026 ongoing pembahasan, ya kan? Nanti didok tanggal 10 November. 10 November, sebentar lagi Pak ya. Pak, itu ceritakan dong Pak, sedikit Pak. Apa? Kemarin gimana itu dari Komisi D, itu ketika memperjuangkan anggaran itu Pak, sulitnya seperti apa itu Pak? Kan dipotong nih Pak ya, ada efisiensi kan, berkurang semua. Pasti kan menyasar banyak pos-pos kan, ini itu kan. Nah, komisi kembali DPR aja tugasnya kan salah satunya kan pengawasan dan penganggaran. Ya, tentunya kita pesan kepada kepala dinas untuk kreativitas dengan anggaran yang berkurang ini, dia mempunyai skala prioritas. Mana yang urgent, mana yang tidak urgent. Yang urgent ya penuhi dulu. Yang tidak urgent tunda dulu. Tahun depan barangkali sudah ada pemulihan baik. Mau tahun dikembalikan lagi, bisa kita garap. Artinya teknis anggaran sebetulnya, ya kita punya usulan, ya kan? Contoh kita Satreses, ya, kita juga punya aspirasi masyarakat kan. Kita laporkan dalam paripurna proses tadi, nanti dibahas masuk dengan OPD, dibahas dengan OPD, ya di situ. Tapi sebetulnya secara global adalah kepala dinas yang akan ngatur anggaran di masing-masing OPD dia. Contoh Bina Warga ya Pak Kepala Dinas Warga. Jadi sama kita ngajukan, dia nggak gambaran. Kita merasa perlu nih, nggak penting ya bisa kita geser, penting oke lanjut. Nah, itu aja. Oh, oke, berarti di situ Pak ya. Ya. Kalau misalkan dewannya itu nggak begitu peduli, mungkin ya bisa saja lost dual Pak ya, sudah lost dual. Itu pentingnya. Jadi teman-teman yang super
power itu. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini bisa kita kita bayangkan ya. Di sana juga ini berarti Pak, sengit juga Pak. Kalau pas lagi apa itu Pak? Hearing namanya. Hearing ya. Ya, karena bicara uang tentunya sensitif semua lah. ya. Lumayan lah. Karena apa? Ujungnya di masyarakat. Kita pengen untuk masyarakat juga gitu loh. Itu aja. Oke. Kalau respon dari teman-teman PU ini Pak? Bina Marga. Ya. Apanya? Itu dengan berkurangnya ini, apakah ada yang seharusnya berkurang ini kan dari pusat nasional, dari Pak Presiden, Menteri Keuangan, ya tentunya given lah. Dia tinggal menyesuaikan. Nggak usah protes ya. Kemarin kan ramai-ramai gubernur protes ke Menko, nggak bisa kan? Memang kondisinya begini. Sehingga kita menyesuaikan. Oh, berarti ya ini Pak ya. Artinya pemimpin-pemimpin di daerah ini tuntut untuk inovatif dan kreatif tadi Pak ya. Oke. Lalu kita berdoa udah enggak lama lah, setahun 2 tahun boleh. Amin. Jangan lama-lama lah. Jangan lama-lama menjerit di kita ini nanti Pak. Pak, kalau dari Banyuwangi nih Pak, kira-kira Pak, kalau dari provinsi kemudian dinaikkan ke nasional, kayaknya lebih panjang provinsi Pak ya dari nasional ya? Apa ya? Jalannya Pak ya? Sebanyuwangi ya? Ya, Banyuwangi. Lebih didominasi oleh provinsi ya? Di Banyuwangi, oke. Di Banyuwangi. Apalagi Bondowoso, nggak ada nasional. Nggak ada nasional itu Pak. Pak, kalau proses naiknya ke nasional itu ribet nggak Pak? Apa sama aja Pak? Ya pasti ada kriteria. Ada alasan, ada reasoningnya, ada kriteria di situ. Kenapa dinaikkan status nasional ya kan? Bisa juga turun, nasional provinsi juga. Ya, tapi yang lazim sekarang bahkan provinsi satu desa, kabupaten bisa juga, tapi jarang. Yang pengalaman sekarang yang ada lah dari kabupaten naik ke provinsi. Ya. Oke. Pak, mungkin ada pesan untuk ini Pak, teman-teman dari masyarakat lah mungkin Pak. Ini kan habis ini musim hujan. Ya. Pasti kan banyak nih pastinya jalan-jalan yang akan bolong-bolong. Ya. Nah, itu gimana caranya masyarakat ikut merawat lah? Nomor 1 adalah gunakan dengan baik jalan ini. Pelihara, ikut mengawasi lah. Kalau ada truk bermuatan lebih dari tonase begitu, odol Pak ya. Ya ikut berperan karena jalan depan rumahmu ini dibangun oleh provinsi. Jadi yang kedua, kalau ada kerusakan segera diinformasikan ke kita. Ada call center Bina Marga. Jadi kita punya rasa memiliki di situ. Kemudian yang ketiga, ada jalan persanggaran jajak tadi yang dulu pernah kita resmikan. Di saat dulu rusak, ya kan, orang pengen baik, bisa diperbaiki. 30 pertama hampir tiap minggu orang meninggal setiap hari karena ngebut. Nah, harapan saya belum cek sampai hari ini, mudah-mudahan udah tidak kebutuhan begitu dan tidak ada kecelakaan ya. Janganlah. Nah, jadi yang udah kita perbaiki, apalagi sesuai DPR begitu ya. Lihat jalan jelek kan kita pengennya perbaiki. Setelah perbaiki, warga ternyata tidak bisa ngontrol, kebutuhan kecelakaan. Nah, ya salah kita lagi nanti. Jangan. Gitu. Kalau orang tua ini ngapain itu dewan-dewan itu memperbaiki jalan? Karena jalan diperbaiki, anak saya ngebut-ngebut, kecelakaan kan. Nah, itu kan yang salah siapa? Tetap salah terus gitu ya. Oke, Pak, kalau sumber anggaran itu dari mana aja sih Pak untuk perbaikan jalan, pembangunan dari provinsi? Kita BPD Jawa Timur. Itu aja Pak. Ada juga dari pusat. Tentunya anggaran dari provinsi, dari pusat dan dari provinsi sendiri. Itu nggak bisa dicampur-campur itu Pak ya? Loh, toh jadi satu nanti, ulah turun dari pusat ke provinsi jadi satu. Ya. Oke. Jadi artinya kewenangan provinsi menggunakan itu untuk membangun jalan, membangun untuk transportasi, misalnya kayak sekarang Transjatim, dan sumber daya air, misalnya irigasi dan sebagainya. Gitu. Pak, kemarin sudah ini Pak, nyobain kapal cepat Pak. Hampir. Kan kemarin kita kan kalau misalkan Bapak kemarin mau kita nyobain, kan rombongan Komisi hampir test drive sebelum launching. Nggak taunya ada kecelakaan Tunu, kapal ya, Tunu Pratama kemarin.
Nah, kita takut semua. Trauma dulu Pak ya. Iya. Padahal enak nih teman-teman ini ya. Ya. Kalau misalkan ada Murah itu. ya murah itu kan. Itu termasuk juga program dari Komisi D Pak ya. Ya, Komisi D. Sama aja Pak ya. Oke. Sehubungan namanya. Pak, secara dampak selain ekonomi Pak, kira-kira apa ya Pak? Jalan bagus? Ya tentunya ini kan kita sendiri lah, pribadi lah. Ya. Pilih jalan rusak, jalan bagus loh. Ya, jalan bagus lah Pak. Jalan bagus dong. Secara pribadi, keluarga berpengaruh. Secara masyarakat, yang bisnis berpengaruh, ya kan? Oke. Secara pribadi misalnya transportasi anjang sana keluarga, ya kan? Silaturahmi. Beda lah, jangan yang mulus dengan nggak mulus, pasti pilih yang mulus. Di mobil juga awet, ya kan? Awet, rusak, sama. Artinya sangat dibutuhkan semua masyarakat. Jalan pengennya bagus. Nah, itu aja. Oke. Kalau ini Pak, sebulan mungkin kayak Pak ya, dari episode pertama Pak ya, Bapak ketiga kali kesini ya. 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan lah lalu ya. Itu sudah ada temuan nggak Pak? Jalan yang rusak Pak, yang langsung Bapak temukan atau mungkin aduan dari masyarakat Pak? Sudah di Banyuwangi lah misalkan. Enggak ada Pak ya? Ya justru ada 4 bulan lalu. Pak Kades info saya langsung ke Dinas UPT, berbagi langsung, nggak pakai lama itu. 2 hari tadi Pak? Ya. Senin lapor. 35 ya. Kampung halaman soalnya. Oh, warlock. Warlock warga lokal, pastilah tuan rumah kok, pasti yang punya hajat di sana kok. Oke, Pak, kalau misalkan ini Pak, apa namanya rapat-rapat atau apa reses atau hearing atau apapun itu, ada nggak komunitas atau apa yang menyampaikan soal keluhan-keluhan itu, kemudian yang minta segera dilaksanakan? Nah, jalan provinsi selama ini kan kemantapannya oke. Nggak sempat komplain secara massal mereka. Nggak sempat ya? Untuk ngadu ke DPR. Apalagi kita permudah, ngadu cukup call center. DPR lagi. Kalau yang salah alamat banyak Pak? Enggak juga. Misalkan udah ngadu gini ternyata yang diaduin miliknya kabupaten misalkan. Mungkin ke filter Pak Kades mungkin ya. Kita belum sampai sampai. Sekarang karena kita bolak-balik wanti-wanti kan sebelum komplain tanya kepala wilayah tempat Kades atau Pak Camat gitu. Jadi nggak salah alamat. Nah jadi teman-teman kan tadi ini sebenarnya sedikit flashback sih dengan bahasan kita kemarin ya. Kita memantapkan lagi perbincangan kita Pak ya soal jalan ke tadi bedanya apa kan. Ini teman-teman sudah tahu semuanya ya, dari markanya, kemudian dari sumber anggarannya, lebarnya seperti apa, terus yang paling penting itu cara ngadunya bagaimana, jadi biar nggak langsung nyalahkan inilah, nyalahkan itulah. Nah seperti itu. Mungkin kalau nanti ada topik yang ingin dibahas atau ingin topik yang menarik, yang tentang Komisi D lah ya, kita bisa datangkan ini Pak Dr. Agung, nanti kita ngobrol lah lama-lama. Nah, dokter asli Banyuwangi, dokter jalan sekarang juga kan. Ngomongin jalan, beliaunya sudah fasih gitu. Tadi oke, Pak, ini mungkin ini Pak. Dalam pembangunan rentang jabatan DPR berapa sih Pak? 5 tahun ya? Per 5 tahun. Berarti Bapak berakhir 29. Nah, 29. Lanjut jangan berakhir, lanjut. Periode selanjutnya kan gitu lah. Amin. Begitu. Biar bisa ngabitus masyarakat ya. Nah, sampai 29 lah mungkin Pak. Nah, di akhir jabatan menjelang jabatan baru mungkin gitu Pak ya. Targetnya apa Pak untuk jalan? Tentunya mempertahankan kemantapan 90% tadi. Harus tetap mantap karena mempertahankan ini kan penting, nggak mudah. Bisa berjalan mantap 90% tadi udah keren itu. Yang kedua tentunya pengen berbuat untuk masyarakat lah. Yang saat ini tentunya tidak hanya jalan saya. Di kesehatan saya banyak sampai tiap minggu orang minta tolong kita rujukan. Jadi tanaman akhirat saya bilang kan. Oh iya Pak. Orang minta rujukan itu saya sering bilang kalau sakitnya berat ya rujuk ke rumah sakit yang tinggi, yang gede. Pusatnya mah ya Surabaya, Malang. Nah itu Pak ya, berarti untuk memperlancar ambulan harus bagus jalan Pak. Jalannya harus bagus, betul. Jadi
Artinya karena saya anggota DPR, mungkin marga juga melihat dikira dewa, semuanya bisa kan. Nah, tidak hanya jalan doang saya, juga tentang orang sakit ya kan. Nanti tentang terminal, udah kita juga tentang irigasi, tentang nanti jamban, sampah, masuk kita. Kesehatan juga ya. Tambang, masuk kita juga. Komisi D juga kesehatan juga ya. Enggak. Oh enggak. D bonus karena saya dokter. Oke, konsultasi gratis. Oke. Oke. Jadi teman-teman ini saya baru tahu ini gelas kosong terisi lagi ini ternyata Pak Dokter ini punya hobi selain goes, itu juga seperti itu konsultasi gratis. Ini Pak ya artinya apa ya? Faknya memang benar-benar dimanfaatkan ya Pak ya. Ya. Tidak untuk komersil sekarang untuk sosial Pak ya. Semuanya. Seharusnya yang pertama kali justru bikin mobil sehat. Mobil sehat Pak. Mobil sehat di tahun 2013. Oh, jadi tidak hanya untuk ngantar orang sakit, tetapi untuk ngantar umroh, ngantar kondangan, ngantar besuk temennya Om Namo. Keren kan? Mobil sehat itu. Ngantar kondangan Pak? Iya. Kondangan? Kondangan bisa juga. Iya. Oh. Kolektif, tidak sendirian loh ya. Kolektif. Oke. Pengajian kolektif, kondangan kolektif. Semua rekreasi kolektif. Ini unik ini. Keren kan? Unik ini Pak. Unik Pak. Dulu, awalnya 2013 dulu. Kita sudah punya 3 armada dulu. Beroperasi di Banyuwangi juga? Banyuwangi. Oke. Kalau mungkin ada inovasi-inovasi yang ingin diwujudkan gitu Pak? Rumah sakit berjalan mungkin Pak? Enggak, dokter keluarga nanti. Mudah-mudahan, dokter keluarga. Itu gimana konsepnya Pak? Ya konsepnya asal dia ke BPJS, kemudian mereka bisa telepon dokter 24 jam gratis. Dan tapi dia harus milih vaskes yang kita tunjuk, vaskesnya, kliniknya gitu. Oh, oke. Seperti ada masih ongoing proses nanti. Pakai aplikasi atau pakai apa itu Pak? Aplikasi Pak. Aplikasi. Ya? Download bisa berarti? Download bisa. Itu bisa hanya warga Banyuwangi apa? Se-Jawa Timur, se-Indonesia bahkan. Loh. Medan. Nanti episode berikutnya itu ya. Oke lah, Pak. Ide-ide otak kanan namanya itu. Naik ke hari Pak. Loh, Bapak ini 3 dapil loh. Ya. 3 kabupaten loh. Kabupaten ya. Loh kan ini teman-teman yang dari apa namanya kota-kota mungkin ya Surabaya, Lumajang yang tidak masuk dapilnya Pak Dokter ini mungkin bisa memberikan bisa menikmati ini juga nanti kalau misalkan terwujud lah. Kita doakan Pak itu Pak. Iya. Bisa segera inilah diterima masyarakat ya. Bisa diterima kemudian launching dan lain-lain. Ya. Jadi kita tuh enak Pak. Sedang mencari waktu yang pas nanti. Tunggu saja. Rezeki itu kalau berupa kesehatan itu paling nikmat ya Pak. Ya. Nikmat. Dan sudah saatnya digitalisasi bidang kesehatan. Kita ini sekarang apa-apa kan pakai gadget. Mau bayar QRIS, ya kan? Mau bayar telepon pun lewat handphone. Transfer, narik, ya kan transfer sama pakai bank. Ini saatnya dokter keluarga dalam genggaman tangan. Keren tuh. Era digital. Itu kira-kira bentrok Mbak sama ini Pak programnya pemerintah BPJS itu Pak? Ya enggak, kita saling sinergi lah. Saling melengkapi Pak ya? Oke. Asli Pak, itu keren mainnya. Kapan Pak kita bahas itu Pak? Keren kayaknya Pak. Iya, pada saatnya nanti. Mungkin lah kalau ada nanti Pak ya, kita ada jodoh lagi. Tadi kan sudah 3 pertemuan keluarga Pak. Buat marga Banyuwangi ya. Keren tuh. Oke. Gratis gak pakai bayar. Edan. 24 jam. Dan 3 layanan. Telepon dokter. Yang kedua, kalau dia nomor rumah sakit, dokternya akan monitor via telepon. Berat dikunjungi. Yang ketiga, yang sakit-sakit dengan relatif berat, dokternya ngunjungin, perawatnya ngunjungin ke rumah. Gratis, kalau bayar. Itu ngasih obat juga? Obat deh. Karena dia udah BPJS. Programnya asal dia ke BPJS, nanti itu gratis semua. Enak Rek. Wah, tunggu mainnya. Ini Pak Dokter ini bikin kita penasaran loh. Iya. Ini enak. Karena biasanya gini loh Pak. Ini biasanya Pak ya biasanya.
Apa namanya, kalau sudah malam itu kan biasanya dokternya nggak ada. Ya, Nunggu besoknya baru ketemu dokter. Ya memang langsung ditangani sih. tapi yang penting lagi adalah mana ada seorang orang berani beli dokter 24 jam. Nah, ini legal, ada kontrak dua pihak. Soalnya kalau sakit sekarang malam gini, ngobrol dokter berani nggak berani. Nggak berani. Ngobrol perawat nggak berani. Iya. Nanti ini legal. Oh, Sepakat. Satu dokter mengelola sekitar 500 rumah nanti. Satu dokter itu. Medan. Oh keren itu. Konsep luar negeri itu. Pak, butuh berapa dokter ini, Pak? Oh banyak. Mencukupi nggak Pak ini kira-kira, Pak? Cukup. Di Banyuwangi cukup, Pak ya? Kan kalau udah digitalisasi online, dokternya harus Banyuwangi. Dokter Surabaya kan bisa. Oke, konsultasinya Pak ya. Nah, digital. Jadi kalau udah online tuh tidak terbatas ruang, waktu, dan jarak. Oke. Ya kan? Itu. Berarti mirip-mirip aplikasi chat dokter. Ya. Anggapnya gitu, Pak ya. Halodoc. Kalau itu kan sudah lama, Pak. Artinya bayar toh. Ya, ini butuh gratis. waktu. Ini gratis ini. Oh, keren. Oke. Gratis. Nah, ini sepil lah ya teman-teman. Ini Nunggu CTV nanti live khusus dengan saya. Amin. Kita tunggu loh, Pak. Ya. Ini sepil. Biar penasaran dulu masyarakat ya. Oke, kita balik ke masyarakat tadi, Pak. Ya. Prasarana. Oke, mungkin terakhir, Pak. Final nih, Pak. Oke. Dari percakapan tadi hampir 1 jam ini, poinnya yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat soal jalan ini apa, Pak? Jalan. Tadi nomor 1 adalah rasa memiliki jalan masyarakat tadi. Jalan dekat rumahmu, jalan depan rumahmu, sekitarmu yang sering buat lewati, sayangilah jalan itu. Dengan cara apa? Ikut kontrol, ikut melihara, ya kan? Bahkan kalau ada truk odol yang gede, ikut negur, nggak apa-apa. Karena ini jalan adalah untuk masyarakat. Ya, yang kedua, jika terjadi kerusakan, sedini mungkin, nggak usah nunggu nanti berat. Lapor, itu jam provisi loh ya, ke Bina Marga call center tadi. Ya. Atau bisa lewat ke dokter aku langsung. Dokter tim saya bisa, sahabat dokter aku. Ada. Itu IG, Pak ya? IG apa? IG boleh, atau tim-tim kita ada itu di Facebook banyak lah, Pak ya. Kecamatan ada. Oke. Di hampir kecamatan ada kita. Enak. Ya, kemudian yang ketiga tentunya harus paham tadi. Ini jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan biar nggak salah alamat, Pak ya. Alamat. Tapi kalau toh misalnya mau komplain ragu, tanya Pak Kades, ini jalan provinsi atau jalan kabupaten? Nah, itu aja. Udah, itu aja. Oke, berarti teman-teman perbaikan jalan, pembangunan jalan, terutama perawatan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja. Kita sebagai masyarakat itu juga harus merasa memiliki. Jangan karena ini adalah jalan kemudian nanti kalau rusak yang bangun pemerintah, yang bangun negara, terus kita semena-mena, seenaknya. Nggak boleh begitulah. Apalagi kita kan habis ini di Banyuwangi kan sudah mulai masuki ini, Pak ya, musim hujan ya. Untuk Banyuwangi Selatan pasti akan rawan itu. Rawan jalan gampang rusak, jalan ini. Pak, kalau jalan rusak itu biasanya durasi berapa sih, Pak? Apanya? Bolong misalkan setelah dibangun bolong itu. Awetnya maksudnya? Keawetannya. Ya, memang jalan itu tergantung dari contoh hujan, cuaca, iklim. Kita udah tahu musim hujan itu bulan apa ya. Tentunya itu alam, kita nggak bisa ngapain. Tapi semoga hujan yang nggak terlalu deras, nggak ada genangan di awet. Tapi kalau udahnya deras sekali dan sebagainya, itu pun kan udah jelas daerah tertentu kan, contoh daerah gunungan, daerah dataran tinggi kan akan mudah longsor dan mudah rusak di situ. Tapi kalau asal itu datar-datar aja dan selama hujannya normal segera habis, nggak ada masalah. Tapi kalau hujan melebihi kebiasaan, over, ya itu pasti jalan akan menggerus ke jalan, efeknya rusak jalannya nanti. Tapi insya Allah sampai hari ini nyatanya di provinsi kemantapan masih 90%. Oke. 90. Artinya terjaga dengan baik. 90. Itu 90 aja kayak gini, lagi 98. Mulus. Aduh, enak kayaknya. Oke lah. Baik teman-teman, tentunya kan dalam obrolan ini kita sudah dapat
ternutrisi lah ya. Kita literasi kita ini sudah banyak nutrisi ini sekarang. Nah, udah tahu. Nah, makanya enaknya ini kalau ngobrol sama Pak Dokter ini seperti itu karena memang jiwanya dokter ya. Menyembuhkan ya. Solusi. Solutif Pak ya. Kita gak hanya berisi tapi juga berisi. Jadi seperti itu. Untuk topik apa aja yang ingin kita bahas besok atau ingin yang request dibahas silakan tulis di komentar. Tapi kayaknya tadi menarik sih kalau saya tadi Pak. Dokter keluarga. Nah, dokter keluarga tadi. Ini setiap orang itu butuh kesehatan, dan butuh jaminan. Oke, jumpa lagi di episode selanjutnya dalam podcast Hengono Tunggale bersama saya Agung Sudana, host Jawa Pos Radar Banyuwangi dan Dr. Agung sebagai narasumber kita yang hebat. Terima kasih. Di pertemuan keempat. Pertama tadi ada perkenalan, kedua pendekatan, ketiga jodoh, kalau empat Pak. Sudah selesai Pak. Fix. Stop. Kita harus ketemu lagi Bapak. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam teman-teman. Dadah.